Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang apa itu materi, apa itu zat tunggal, dan apa itu zat campuran. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang dua jenis zat campuran. Yang pertama ada zat campuran homogen, dan yang kedua ada zat campuran heterogen. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini yaitu adik-adik mampu membedakan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, sebelum sampai ke sana, kakak minta adik-adik mengamati gambar iklan yang ada di atas. Nah, dari gambar iklan yang ada di atas ini merupakan zat campuran homogen. Nah, untuk lebih mengasah pengetahuan adik-adik semua lebih dalam, kakak akan mempraktekkan langsung bagaimana contoh zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Sebelumnya kakak mau ngasih tahu nih, apa sih zat campuran homogen itu? Nah, jadi zat campuran homogen ialah campuran yang zat penyusunannya tercampur secara sempurna dan tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya seperti air sirup, garam, lalu udara yang kita hirup sekarang ini. Kemudian, apa sih itu zat campuran heterogen? Nah, campuran heterogen ialah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna sehingga masih dapat dibedakan, seperti air dengan kopi, air dengan pasir, lalu air dengan tepung. Nah, untuk mengasah pengetahuan adik-adik semua lebih dalam lagi, kakak akan mempraktekkan contoh-contoh dari zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, untuk langkah kerjanya, seperti yang ada di meja ini, kakak sudah menyediakan sendok, lalu gelas kaca. Gelas kaca ini sudah berisi minyak, kemudian gula, lalu pewarna makanan, lalu pasir. Nah, di sini tidak tertinggal kita menyediakan airnya juga. Nah, untuk itu adik-adik amati dulu tabel ini, buat tabel seperti yang ada di atas ini, lalu catat hasil pengamatan adik-adik dan berikan tanda centang sesuai hasil pengamatan adik-adik semua. Nah, untuk gelas yang pertama kita akan mencampurkan minyak dengan air. Nah, bagaimana reaksinya? Tidak perlu diaduk. Air dengan minyak ini apakah tercampur dengan sempurna atau tidak? Nah, air dengan minyak ketika kita satukan maka dia tidak tercampur secara sempurna. Berarti air dan minyak ini ialah campuran heterogen, yang mana zatnya itu masih dapat dibedakan. Antara minyak dengan air masih dapat terlihat. Nah, untuk gelas selanjutnya yaitu gelas yang berisi gula. Ketika gelas berisi gula ini kita campurkan dengan air, maka kita aduk secara terus-menerus. Nah, sepertinya ketika gula kita campurkan dengan air, maka tidak terlihat gitu. Gulanya tidak terlihat lagi, berarti ini termasuk kecampuran homogen yang mana zat penyusunnya tidak dapat dibedakan karena dia tercampur secara merata. Gelas selanjutnya yaitu pewarna makanan. Gelas berisi pewarna makanan. Kita teteskan dulu secukupnya. Lalu kita campur dengan air. Apa yang akan terjadi? Nah, tidak kita aduk saja, pewarna makanan dengan air yang kita campurkan itu akan terlihat tercampur secara sempurna. Maka dari itu pewarna makanan dengan air ketika dicampurkan maka akan membentuk zat campuran yang homogen, yang mana zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Nah, untuk gelas terakhir yaitu gelas berisi pasir. Ketika kita campurkan dengan air, lalu kita aduk,
aduk dengan waktu yang begitu lama, air dengan pasir ini tidak akan tercampur dengan sempurna. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa ketika air dengan pasir kita campurkan lalu kita aduk, dia akan membentuk zat campuran yang heterogen, yang mana zat penyusunnya masih dapat dibedakan mana air dan mana pasir. Itu masih terlihat. Nah, berdasarkan beberapa percobaan yang sudah kita lakukan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri zat campuran homogen yang pertama itu ialah yang pertama, zat penyusunnya tercampur secara sempurna sehingga air dengan zat pewarna makanan tidak bisa kita bedakan lagi. Lalu ketika kita diamkan, maka dia tidak akan mengendap. Nah, dan ini juga bersifat larutan. Begitu juga dengan gula. Apakah gulanya masih terlihat? Tidak, karena dia sudah tercampur secara sempurna. Maka dari itu, air dengan gula ini merupakan contoh dari zat campuran yang homogen. Lalu ciri-ciri dari zat campuran heterogen yang pertama yaitu zat campurannya itu tidak tercampur secara sempurna sehingga masih dapat dibedakan mana air dan mana pasir. Begitu juga dengan minyak ini. Minyak ketika kita campurkan dengan air, dia masih akan terlihat mana air dan mana pasir. Nah, lalu yang kedua itu ciri-cirinya ketika didiamkan seperti yang ada di gambar. Ketika didiamkan dia akan membentuk berupa endapan. Lalu ini dia juga bersifat suspensi. Suspensi itu campuran yang bersifatnya yang mengandung partikel padat. Sekian pembelajaran dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini bermanfaat bagi adik-adik semua, dan adik-adik tetap semangat untuk belajar di rumah walaupun wabah sekarang menyerang Indonesia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kakak mohon maaf.